Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas siapa sih Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden pertama di Turki. Dia lahir dengan nama Ali Riza Oklu Mustafa atau disebut Mustafa bin Ali Riza. Dia lahir pada tanggal 19 Mei 1881 di Salonika. Ayahnya bernama Ali Riza Effendi, merupakan seorang perwira milisi dan juga pedagang kayu. Sedangkan ibunya bernama Zubaide Hanim. Nama tengah Atatürk Kemal yang berarti kedewasaan. Diberikan oleh guru matematikanya, Kapten Uskuplu Mustafa Effendi. Awalnya, ibunya menyuruh Mustafa Kemal menempuh pendidikan di sekolah agama, sesuatu yang diturutinya dengan sangat enggan sehingga hanya bertahan sebentar. Dia kemudian sekolah Semsi Effendi, sebuah sekolah dengan kurikulum yang lebih sekuler. Ayahnya sengaja memasukkannya supaya dia menjadi pedagang. Namun, tanpa meminta pertimbangan orang tuanya, dia ikut ujian masuk sekolah militer Salonika di tahun 1893. Di tahun 1896, dia masuk SMA Militer Monastir. Pada tanggal 14 Maret 1899, dia pindah ke akademik militer di kawasan Pangalti yang dekat dengan ibu kota Konstantinopel atau sekarang disebut Istanbul. Dia lulus pada tahun 1902. 3 tahun tepatnya pada 11 Januari 1905, Mustafa Kemal lulus dengan perguruan tinggi militer Ottoman Konstantinopel. Setelah lulus, dia sempat ditahan atas keterlibatannya dalam gerakan anti-monarki dan dilepaskan beberapa bulan kemudian berkat bantuan mantan direktur sekolahnya yang bernama Riza Pasha. Mustafa Kemal kemudian ditugaskan sebagai kapten staf di pasukan kelima Turki yang bermarkas di Damaskus, Suriah, di kompi Ali Fuad dan Lutfi Mufid. Di sana dia bergabung dengan kelompok rahasia revolusioner bernama Fatan fi Hurriyet yang dipimpin tentara bayaran Mustafa Elvan. Bulan Juli 1908, dia terlibat dalam revolusi Turki Muda yang berhasil menjungkalkan Sultan Abdul Hamid II dan memulihkan konstitusi monarki. Dari tahun 1909 hingga 1918, Mustafa Kemal menempati sejumlah jabatan penting di Angkatan Bersenjata Ottoman. Dia pernah berperang melawan Italia dalam Perang Italo-Turki di tahun 1911. Kemudian pada tahun 1912 sampai 1913, dia berpartisipasi dalam Perang Balkan. Selama Perang Balkan II, dia menjadi kepala staf sebelum dipindahkan kedutaan Turki di Bulgaria. Saat Ottoman terjun ke kancah Perang Dunia I bersama aliansi sentral Jerman, Australia, Hungaria, Bulgaria, Mustafa Kemal menjadi komandan divisi ke-19. Berkat keberanian dan strategis tempurnya, dia membantu menggagalkan invasi sekutu ke Dardanella di tahun 1915 dan mendapat promosi sehingga perjanjian Montreux diteken di tahun 1918. Gencatan senjata itu memberikan keluasaan bagi sekutu untuk menduduki benteng yang mengendalikan saluran air utama dan wilayah yang bisa memberikan ancaman.
Pada tahun 1919, Mustafa Kemal mengatur adanya pemberontakan. Ketika perjanjian Sevres ditandatangani yang membagikan Ottoman, dia menginginkan kemerdekaan bagi Turki. Dewan Pertemuan Besar atau disebut dengan GNA, sebutan untuk parlemen Turki saat itu, harus mengatur gempuran yang dilakukan Yunani serta Armenia. Serangan itu berakhir setelah Mustafa Kemal meneken Traktat Lausanne di tanggal 29 Oktober 1923 yang menandai berdirinya Republik Turki dan menjadikannya presiden. Menjadi orang nomor satu di Turki, Mustafa Kemal mulai berupaya untuk memodernisasi negaranya. Pemerintahannya mulai menganalisis sejumlah negara barat, di antaranya Prancis, Swedia maupun Italia, dan mengadopsi nilai maupun sistem mereka sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik bangsa Turki. Dikenal sebagai pemimpin militer yang efisien, dia mengubah Turki menjadi negara modern, demokratif, dan sekuler. Sebagai bagian dari sekularisasi, dia menjauhkan pemerintahan dari agama, mengganti huruf Arab dengan huruf Latin. Kemudian dia juga memperkenalkan kalender Gregonia dan mendesak warganya supaya mengenakan busana layaknya orang barat. Di bidang sosial ekonomi, dia melakukan industrialisasi dengan mendirikan pabrik negara serta jaringan kereta di seluruh wilayah. Kemudian dia memperkenalkan undang-undang tentang persamaan gender, menghapuskan hukum hijab bagi perempuan, dan memberikan mereka hak politik. Tidak semua reformasi yang dilakukan Mustafa Kemal berhasil. Kebijakannya soal sekularisasi dianggap sebagai hal yang kontroversial. Pada tahun 1937, Mustafa Kemal mulai mengalami penurunan kesehatan. Pada awal 1938, saat berada dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Dia kembali ke Istanbul untuk menjalani perawatan, di mana dokter menjelaskan bahwa Mustafa Kemal menderita sirosis di livernya. Selama perawatan, dia mencoba untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun, dia meninggal di usia 57 tahun pada 10 November 1938 di Istana Dolmabahce. Dia dimakamkan di Museum Etnografi Ankara. Di 10 November tahun 1953, 15 tahun setelah kematiannya, dia dipindahkan sarkofagus seberat 42 ton. Sarkofagus tersebut berada di Mausoleum An-Kabir yang berada di Ankara. Itulah sedikit penjelasan tentang siapa Mustafa Kemal Atatürk. Dan koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.